Halo, selamat datang di cerita malam ini. Kalau kamu suka cerita-cerita mitologi, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tulis di komentar kamu nonton ini jam berapa dan dari mana. Sekarang, tarik napas perlahan, bayangkan langit utara yang gelap, bintang-bintang bersinar di antara kabut dingin. Angin berembus membawa kisah-kisah kuno tentang para dewa, raksasa, dan prajurit pemberani. Ini adalah cerita-cerita mitologi Nordik. Temani tidurmu malam ini dengan kisah dari tanah para Viking. Bayangkan, sebuah masa jauh sebelum matahari atau bulan bersinar, sebelum bumi atau langit terbentuk. Ada kehampaan yang tak terbatas, sebuah jurang besar yang disebut Gunung Agap. Di satu sisi kehampaan ini adalah Niflheim, alam es yang dingin membeku dan kabut pekat. Di sisi lain adalah Muspelheim, alam api yang membara dan cahaya yang menyilaukan. Di sanalah, di tengah Gunung Agap, terjadi pertemuan antara api dari Muspelheim dan es dari Niflheim. Perlahan, es mulai mencair karena panas. Dan dari tetesan-tetesan air yang terbentuk, muncullah makhluk hidup pertama di alam semesta. Bukan dewa, bukan manusia, melainkan raksasa purba yang sangat besar bernama Ymir. Ymir adalah raksasa es yang agung, begitu besar sehingga gunung-gunung pun tampak kecil di sampingnya. Ia adalah makhluk primordial, sebuah kesadaran pertama di tengah ketiadaan. Dari keringat tubuhnya saat ia tidur, lahirlah raksasa-raksasa es lainnya. Dari kati yang satu, melahirkan seorang putra bersama kati yang lain. Dan dari ketiaknya muncul sepasang raksasa, laki-laki dan perempuan. Mereka adalah nenek moyang dari semua raksasa. Bersama Ymir, ada pula makhluk lain yang muncul dari es yang mencair. Seekor sapi raksasa bernama Audhumla. Dari ambingnya mengalir 4 sungai susu yang tak pernah berhenti, cukup untuk memberi makan Ymir dan seluruh keturunannya. Audhumla juga melakukan sesuatu yang lain. Ia menjilat bongkahan-bongkahan es yang asin. Setelah berhari-hari menjilat, dari es itu muncullah Buri, leluhur para dewa. Buri memiliki seorang putra bernama Bor, dan Bor memiliki 3 putra yang perkasa, Odin, Vili, dan Ve. Merekalah dewa-dewa yang kelak akan membentuk dunia. Seiring waktu, para dewa, putra-putra Bor, mulai tumbuh dalam kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka memandang Ymir dan para raksasa es lainnya. Para raksasa ini adalah makhluk-makhluk purba yang kacau, dan para dewa menyadari bahwa untuk menciptakan dunia yang teratur, mereka harus melakukan sesuatu yang drastis. Maka, dengan kekuatan mereka yang baru lahir, Odin, Vili, dan Ve memutuskan untuk mengalahkan Ymir. Setelah pertempuran yang hebat, raksasa primordial itu jatuh. Dan dari tubuh Ymir yang sangat besar itulah para dewa menciptakan seluruh alam semesta seperti yang kita kenal. Dari dagingnya, mereka membentuk bumi yang kokoh. Dari tulang-tulangnya yang besar, mereka menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan tebing-tebing yang curam. Darahnya yang mengalir menjadi lautan yang luas, sungai-sungai yang mengalir, dan danau-danau yang jernih. Dari rambutnya muncullah pepohonan dan hutan-hutan yang rimbun. Para dewa tidak berhenti di situ. Dari tengkorak Ymir yang besar, mereka membentuk langit yang membentang di atas kita. Dan dari otaknya, mereka menciptakan awan-awan yang berarak di angkasa. Bahkan alisnya pun digunakan untuk membentuk Midgard, benteng pelindung bagi umat manusia yang mereka ciptakan kemudian. Dan untuk memberikan cahaya pada dunia baru ini, para dewa mengambil percikan api dari Muspelheim. Mereka membentuk matahari, bulan, dan bintang-bintang, menempatkannya di langit untuk menerangi siang dan malam, dan menentukan siklus waktu. Begitulah kisah Ymir raksasa es primordial. Ia adalah awal mula dari segalanya, tubuhnya menjadi dasar bagi dunia yang kita diami.
Meskipun ia adalah makhluk dari masa kekacauan, dari keberadaannya lah muncul keteraturan dan keindahan alam semesta. Heningkan dirimu sekarang. Bayangkan bagaimana dari kehampaan, dari es dan api, sebuah kehidupan raksasa lahir, dan dari tubuhnya yang agung, terbentuklah gunung-gunung, lautan, langit, dan semua yang ada di sekeliling kita. Ini adalah kisah tentang asal mula, tentang bagaimana semua kehidupan berasal dari sebuah permulaan yang luar biasa. Biarkan gambaran dunia yang tercipta dari raksasa purba ini menenangkan pikiranmu. Tidurlah dengan damai, mengetahui bahwa kamu adalah bagian dari alam semesta yang megah ini, yang terbentuk dari kisah-kisah kuno dan kekuatan tak terhingga. Bayangkan, jauh di atas sana, melampaui bintang-bintang yang kita lihat setiap malam, dan jauh di bawah sana, menembus lapisan bumi yang paling dalam, ada sebuah pohon. Bukan sembarang pohon, melainkan pohon dunia, yang dikenal sebagai Yggdrasil. Yggdrasil bukanlah pohon biasa yang bisa kita lihat di hutan. Ia adalah pohon raksasa, begitu besar sehingga cabang-cabangnya membentang menopang seluruh 9 alam semesta. Akarnya begitu dalam hingga menembus inti dari keberadaan, dan puncaknya menyentuh surga tertinggi. Ia adalah jantung dari segala sesuatu, benang yang tak terlihat yang mengikat seluruh kosmos Nordit. Mari kita mulai dari akarnya yang perkasa. 3 akar utama Yggdrasil menopang berbagai alam, dan di setiap akar ada rahasia dan keajaiban. Akar pertama menjulur ke Asgard, alam tempat tinggal para dewa-dewa perkasa, seperti Odin, Thor, dan Frigg. Di bawah akar ini tersembunyi Mimisbrunner, sumur kebijaksanaan. Konon, Odin sendiri pernah mengorbankan salah satu matanya hanya untuk minum dari sumur ini, demi mendapatkan pengetahuan yang tak terbatas. Bayangkanlah, air yang bening dan jernih, menyimpan kebijaksanaan dari seluruh masa. Akar kedua merentang jauh ke Jotunheim, alam para raksasa es dan batu. Di sana, di bawah akar ini, terdapat Hvergelmir, mata air kuno tempat banyak sungai berasal. Airnya mengalir dingin dan terus-menerus, memberi makan banyak sungai di seluruh alam. Dan akar ketiga mencapai Niflheim, alam es dan kabut yang gelap dan dingin. Di sana, di antara kegelapan, seekor naga kuno bernama Nidhogger terus-menerus menggerogoti akar Yggdrasil. Meskipun naga itu berusaha merusak pohon, Yggdrasil tetap kokoh, menunjukkan kekuatannya yang tak terbatas dan kemampuannya untuk bertahan. Dari akar-akar yang mendalam itu, menjulanglah batang Yggdrasil yang perkasa, menembus awan dan menopang langit. Di sepanjang batangnya hiduplah berbagai makhluk. Ada seekor tupai lincah bernama Ratatosker yang tanpa henti berlari naik turun di batang pohon. Ia adalah pembawa pesan antara elang yang bertengger di puncak pohon dan naga Nidhogger di akar. Bayangkan betapa sibuknya tupai kecil ini, membawa berita dan terkadang juga bisikan-bisikan nakal di antara mereka. Di cabang-cabang Yggdrasil yang menjulang tinggi, terdapat sebuah elang besar yang duduk mengawasi seluruh 9 alam. Antara kedua mata elang itu, berdiamlah seekor elang lain yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Federfellnir. Ia memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga. Cabang-cabang Yggdrasil yang menjulang tinggi itu juga dihuni oleh 4 rusa, Dain, Dvalin, Duneir, dan Durathror. Mereka melompat-lompat di antara daun-daun, memakan tunas-tunas baru yang tumbuh. Kehadiran mereka menambah kehidupan dan keindahan pada pohon dunia ini. Yggdrasil adalah lebih dari sekadar pohon. Ia adalah gambaran dari seluruh kehidupan. Ia adalah jembatan antara Asgard, alam para dewa, Midgard, alam manusia tempat kita tinggal, dan alam-alam lainnya seperti Alfheim, alam elf terang, Svartalfheim, alam elf gelap pada Kurkaci, Vanaheim, alam dewa Vanir, Muspelheim, alam api, dan Helheim, alam orang mati. Semua saling terhubung oleh Yggdrasil. Pohon ini adalah simbol dari keteraturan,
dari siklus abadi antara hidup dan mati, antara kebaikan dan bahaya. Meskipun ada naga yang menggerogoti akarnya dan rusa yang memakan daunnya, Yggdrasil terus berdiri tegak, terus tumbuh, terus memberi kehidupan. Ia adalah pengingat bahwa di tengah segala kesulitan, ada kekuatan yang mempertahankan dan menyatukan. Malam ini, saat tamu berbaring nyaman, bayangkan Yggdrasil yang perkasa. Bayangkan akarnya yang kokoh, batangnya yang menjulang, dan cabang-cabangnya yang merangkul seluruh alam. Rasakan bagaimana pohon ini membawa kedamaian dan keseimbangan ke seluruh kosmos. Biarkan gagasan tentang keterhubungan ini menenangkan hatimu. Mari kita melangkah ke alam yang lebih tinggi, tempat para dewa perkasa bersemayam. Kita akan mengunjungi Asgard, kota emas yang megah, dan bertemu dengan pemimpin mereka, Sang Odin. Bukan hanya seorang raja, Odin adalah dewa kebijaksanaan, perang, sihir, dan puisi. Ia adalah sosok yang agung, dengan satu mata yang bersinar dan dua gagak setia yang selalu bertengger di bahunya. Odin adalah putra dari Bor dan raksasa Bestla, dan bersama kedua saudaranya, Vili dan Ve, ia adalah yang pertama dari para dewa Esir. Ingatlah, dari tubuh raksasa Purba-Ymirlah mereka membentuk dunia kita. Odin adalah arsitek utama di balik ciptaan ini. Dialah yang menata langit, bumi, dan samudra. Ia adalah dewa yang memberikan kehidupan dan napas pertama kepada manusia bersama dengan kesadaran dan emosi. Dari singgasananya yang megah di Asgard, bernama Hlidskjalf, Odin bisa melihat seluruh 9 alam. Ia mengawasi semua yang terjadi, dari pertengkaran para dewa hingga kehidupan sehari-hari manusia di Midgard. Ia adalah penguasa tertinggi, namun kekuasaannya tidak hanya tentang kekuatan, itu tentang kebijaksanaan. Odin tidak sendirian. Ia selalu ditemani oleh dua gagak setia, Hugin, pikiran, dan Munin, memori. Setiap pagi, kedua gagak ini terbang ke seluruh dunia, mengamati segala sesuatu. Di malam hari, mereka kembali dan berbisik di telinga Odin, menceritakan semua yang telah mereka lihat dan dengar. Berkat mereka, Odin adalah dewa yang tahu hampir segalanya. Ia juga memiliki dua serigala peliharaan yang perkasa, Tiri dan Freki, yang selalu menemaninya dalam perjamuan. Mereka adalah simbol kekuatan dan kesetiaan yang mengelilingi sang Raja Asgard. Odin adalah pemimpin dari para Einherjar, yaitu para prajurit pemberani yang gugup dalam pertempuran dan dibawa ke Valhalla, aula megahnya di Asgard. Para Valkyrie, prajurit wanita yang tangguh, adalah pembawa pesan yang memilih mereka yang layak untuk tinggal di Valhalla, di mana mereka akan berlatih dan berpesta, mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir yang agung, Ragnarok. Simbolnya, Partnut, 3 segitiga yang saling terkait, sering dihubungkan dengan Odin. Ini melambangkan takdir, kematian, dan transisi, sebuah pengingat akan kekuasaan Odin atas kehidupan dan kematian, serta kebijaksanaannya yang mendalam. Malam ini, saat kamu berbaring dalam selimut hangatmu, bayangkanlah Odin, Raja Asgard, yang mengawasi dari singgasananya. Bayangkanlah keinginannya yang tak pernah padam untuk mencari pengetahuan, pengorbanannya demi kebijaksanaan, dan keberaniannya dalam menghadapi takdir. Biarkan kisah tentang Dewa Agung ini mengerangkan pikiranmu, dan biarkan kamu bermimpi tentang kebijaksanaan dan kekuatan yang tersembunyi dalam setiap perjalanan hidup. Malam ini, mari kita berjalan melintasi jembatan yang paling indah di antara semua alam. Jembatan itu adalah Bifrost, jembatan pelangi yang megah yang terbentang dari dunia manusia, Midgard, hingga ke alam para dewa, Asgard. Dan di ujung jembatan pelangi yang berkilauan ini, berdirilah seorang dewa yang senantiasa waspada, dengan mata yang tajam dan telinga yang sangat peka. Namanya adalah Heimdall. Heimdall adalah putra dari Odin yang perkasa.
dan ia dikenal sebagai dewa yang paling adil dan paling cermat di antara semua dewa. Rumahnya adalah sebuah benteng bernama Kiminjorg yang berarti Istana Langit, terletak tepat di ujung jembatan Bifrost. Dari sana, Heimdall dapat mengawasi semua yang terjadi di 9 alam. Hadiah terbesar Heimdall adalah indera-inderanya yang luar biasa. Matanya begitu tajam hingga ia bisa melihat rumput tumbuh di padang rumput yang jauh, dan ia bisa melihat dalam kegelapan malam seperti di siang hari. Namun, yang paling menakjubkan adalah pendengarannya. Ia bisa mendengar suara domba yang bulunya tumbuh di gunung-gunung yang jauh, bahkan suara rumput yang perlahan tumbuh dari bumi. Pendengarannya begitu luar biasa hingga ia bahkan bisa mendengar detak jantung setiap makhluk hidup di seluruh dunia. Heimdall tidak membutuhkan tidur seperti kita. Ia bisa tetap terjaga selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa pernah merasa lelah. Ia adalah penjaga yang sempurna, pilar yang tidak pernah goyah. Tugasnya adalah memastikan tidak ada musuh yang menyelinap ke Asgard melalui Bifrost. Pedangnya yang berkilauan selalu berada di sisinya, siap sedia jika bahaya datang. Di tangannya, Heimdall selalu memegang Jalarhorn, tanduk yang megah. Tanduk ini bukanlah sekadar alat musik, ia adalah tanduk peringatan. Suatu hari, ketika bahaya terbesar tiba, yaitu saat pertempuran terakhir yang dikenal sebagai Ragnarok dimulai, Heimdall yang akan meniup Jalarhorn. Suara tanduk itu akan bergema ke seluruh 9 alam, membangunkan para dewa dan pahlawan untuk pertempuran terakhir. Namun, di malam yang tenang ini, kita tidak mendengar suara Jalarhorn. Sebaliknya, kita hanya bisa membayangkan Heimdall berdiri dengan tenang di ujung Bifrost, mengawasi dengan seksama, menjaga kedamaian alam semesta. Keberadaannya memberikan rasa aman. Ia memastikan bahwa saat kita tidur, alam semesta tetap terjaga dan terlindungi. Kisah Heimdall adalah tentang keamanan, ketenangan, dan dedikasi. Ia mengingatkan kita bahwa ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di balik layar, menjaga keseimbangan dan melindungi kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Ia adalah penjaga yang setia, sebuah mercusuar yang senantiasa bersinar di tengah kegelapan. Sekarang, saat kamu berbaring nyaman, bayangkan jembatan Bifrost yang bercahaya di atasmu, dengan warna-warni pelangi yang indah, dan di ujungnya, bayangkan Heimdall, dengan matanya yang waspada dan telinganya yang tajam, menjaga kedamaian alam semesta saat kamu beristirahat. Biarkan kehadirannya yang teguh membawa rasa aman, dan menuntunmu ke dalam tidur yang lelap. Mari kita berlayar menuju alam yang penuh ketenangan dan kekayaan, tempat ombak berbisik dan angin bernyanyi. Kita akan bertemu dengan seorang dewa yang akrab dengan desiran laut, dengan hembusan angin, dan dengan berkat yang dibawa pulang oleh para nelayan. Dia adalah Njord, dewa lautan, angin, kemakmuran, dan pelindung para pelaut. Njord adalah dewa yang agung, seorang anggota klan Vanir, dewa-dewa yang dikenal akan kebijaksanaan, kesuburan, dan kemampuan mereka dalam membawa kedamaian. Dia adalah ayah dari Freyr, dewa panen yang murah hati, dan Freya, dewi cinta yang indah. Njord sangat berbeda dari dewa-dewa lain yang mungkin sering terlibat dalam pertengkaran dan pertempuran. Ia adalah dewa yang tenang, bijaksana, dan penuh kedamaian, seperti lautan itu sendiri ketika sedang tenang. Tempat tinggalnya adalah sebuah istana megah bernama Noatun, yang berarti tempat kapal. Bayangkan sebuah istana yang dibangun tepat di tepi pantai, di mana ombak lembut berbisik ke pasir, dan angin laut yang segar selalu berhembus. Dari sana, Njord mengawasi semua perjalanan di lautan, memastikan angin berhembus dengan adil, dan ikan-ikan berlimpah untuk mereka yang berlayar dengan hormat. Njord memiliki kekuasaan atas angin dan lautan yang tenang. Para nelayan dan pelaut selalu memohon berkatnya sebelum mereka memulai perjalanan. Mereka tahu bahwa kemurahan hati Njord bisa berarti panen ikan yang melimpah, perjalanan yang aman melewati badai,
dan kembalinya mereka ke rumah dengan selamat. Ia adalah dewa yang membawa kemakmuran dari dalam lautan yang luas. Bayangkan, sebuah kapal yang berlayar di bawah langit malam yang bertaburan bintang. Angin mengisi layar dengan lembut, mendorong kapal maju dengan tenang di atas ombak yang bergulir. Ini adalah sentuhan Njord, memastikan perjalanan yang aman dan damai. Ia juga memiliki kekuatan untuk menenangkan badai yang paling dahsyat sekalipun, mengubah ombak yang bergelora menjadi permukaan laut yang tenang dan tentram. Meskipun pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya, Njord selalu memilih untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan. Ia adalah dewa yang mengajarkan kita tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam, menghormati kekuatannya, dan menerima berkat yang diberikannya. Kehadirannya adalah pengingat bahwa di tengah luasnya lautan dan luasnya kehidupan, ada kekuatan yang menenangkan, yang menjaga semua hal tetap pada jalurnya. Malam ini, saat kamu berbaring nyaman di tempat tidurmu, bayangkan Njord yang tenang di Noatun, mengawasi lautan luas. Bayangkan angin laut yang lembut berbisik di telingamu, membawa kedamaian dari ombak yang jauh. Biarkan ketenangan laut dan berkat Njord menyelimuti dirimu, menuntunmu ke dalam tidur yang nyenyak dan mimpi-mimpi indah tentang perjalanan yang aman dan hati yang damai.